Dalam kendali pikiran, Sinian haga memerintah ko salah seorang anggota Akademi Chang Hui si memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang kepaya dalam waktu singkat. Sekadu jahna haga mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan si bakal khatong. Dilaju ko jema ngeluah ko pira-pira portal penghubung ruang si dapok digunakan untuk mentelepon master roh si radu disiap ko untuk mengeksekusi pimpinan balai roh pelindung tersebut. Ki jerena sekuat api pun bibidong mak mampu bertahan jema serangan-serangan si bertubi-tubi jak para master roh. Tanghau menegasko bahwa rencana Hinji hanya dapok dijalankan koki tim Akademi Chang Hui memenangkan turnamen, sehingga ia ngilu kerjasama ja anaknya tersebut dengan cara mengalah ja Akademi Chang Hui di pertandingan si Haga Kato. Kidang Tangsan berpendapat ki Sinji unyine adalah perbuatan si salah. Ulih mertok balas dendam, mati lamun nyawa si harus dikorbanko, termasuk para murid Akademi Chang Hui si dijelasko pasti haga mati sekaduni ngejalanko rencana tersebut. Mak benine jahna kanca-kancane sing rasa water katong nyusul Tangsan. Kidang Tanghau malah menyerang ne kayak ngancam haga ngebunuh kanca-kancane ki Tangsan mahaga kerjasama. Tenaga! Pa! Tapi justru hal hengginya nih ko Tangsan sadar ki ianje lagi berada di alam ilusi si diciptako Sinian. Sebab kemampuannya tersebut hanya untuk mengendali pikiran tanpa dacok ngebaca ingatan. Sebab Sinian hanya dapok niru ko ayahnya secara fisik, lain sifat kayak kebiasaan nih. Sampai akhirnya Sinian ngeliat ko dirine kayak pindah rencana haga mati ko Tangsan. Kepak ya kadu luah jak dunia ilusi, kekuatan tian pagun terpaut terlalu jauh. Beruntung sekali kekuatan jak makne si iwat dalam dirine Tangsan ngebantu nih kayak berhasil memojok ko Sinian. Akibat Sinian si kadu dikalahko dalam ilusi ini tenggalan, di dunia nyata ia kadu gegoh jerma linglung. Hal hingji nyani ko para murid Akademi Chang Hui terlepas jak pengaruh kekuatan pengendali pikiran. Si Q si pandai hal hingji langsung cusmit lokasi untuk memutusko mengundurkan diri. Ulih ngerasa kadu mengadok gunane lagi kian untuk turnamen. Sementara keliaan tamong dugu si tengah siap-siap ngelaku ko penyergapan kepada Master Krisan pujama Master Roh jak klan Kibau. Dija ayah Nening Rongrong mengungkap ko alasan ia setuju bekerja sama mencegah pemberontakan adalah kenyin dapok menjalin hubungan si semakin kuat jema balai roh pelindung. Mabeni ni jaisan jer masih ditunggu akhirnya muncul. Omotta tori da. Master Krisan pun bersiap ngelaku ko perlawanan dengan ngeluah ko senjatane si berwujud cambuk bunga matahari. Kepak ya kalah jumlah jema pertarungan telu lawan say, terbukti kekuatan Master Krisan pagun mampu ngimbangi tian. Di waktu sebarong Tangsan moloh tungga jema Hulena singilu kartu perpusne dioloh ko. Dija Hulena kada kesol oleh Tangsan ngebudi kone. Ia nyawa aku cuman haga nyelidiki percintaan bibidong jema Master Show. Kidang hane petugas perpus ia malah merasa catatan rahasia milik balai roh pelindung. Jak cawahna Tangsan pun sadar kiplat bangsawan tersebut sangon dapok dipindah tangan ko. Hal hingji ngelemah ko dugaannya terhadap Master Krisan. Uli dapok gauh wat pihak bare sing ngemaling plat bangsawan milik Master Krisan untuk nyiap ko sebuah alibi dengan nguruk ko gelak di Master Krisan dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan balai roh pelindung. Cukup koko hakal oleh seorang penjahat pasti mahaga makai identitas asli nih untuk ngejalanko tindakan kejahatan nih. Singkat nih Hulena menyiratko mungkin gauh Master Hantulah singinjam plat Master Krisan sebab ia merupakan jerema terdekat nih. Tian pun gelu-gelu nunggai tamong dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Untung Tangsan togo pas waktu kayak pagun sempat nyasa Tian semangkung buat sikatan. Mak beni ni jaisan katong moneh bibidong si langsung ngabungkam Tian seunyin ne. Selepas Tangsan sewu Lena kayak demo bay ngejelas ko cuma bibidong bahwa wat seseorang si merencana ko pembunuhan terhadap diri ne. Ia ngeduga kuat ki Master Hantulah si kadu berkhianat. Kidang sama sekali bibidong mak tekanjat ngisko penjelasan Ternyata ia kadu pandai mena kayak sengaja ngayak ko rencana tersebut tetap berjalan demi ngumpul ko jama-jama si haga ngebunuh nih. Dija ia malah salfok jema Sewu. Kayak nyawa ko ia sangat tertarik jema Sewu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih tekanjat jema Tangsan si dapok bertelepon nggunako bunga di ruangan Master Krisan. Ulih alat dapok diprogram sehingga hanane dapok digunako andah dirine Master Krisan kayak siluman roh gao.
Pembicaraan pun ditutup. Bibidong ngejamin bahwa seunyine tim akademisi Lebon unyine pagun hore kayak agak dilepas ko sekadu ni turnamen. Moloh fokus membahas turnamen. Sekadu ni tian luah hulena nyaran ko kenyin tim Sri Lanka menyerah gauh ngelawan tim Balai Roh Pelindung. Uli Siu, seorang ketua Balai Roh Pelindung, adalah seorang psikopat sangat kuat. Kidang tentunya peringatan hena sama sekali mak menggoyah kotangsan si percaya menjadi master roh ketine menentang takdir. Singkatnya cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhir nih. Semangkung caka arena, tian pun briefing sambil nengis pidato singkat jak para guru nih. Master So ngeniko wajangan-wajangan nih mengenai kehorean selebih keras di luah dudi. Sementara kepala akademi nyawako unyi neganta kadu dinyata ko lulus jak akademi Sri Lanka jurusan teknik roh pelindung dengan predikat cum laude. Sedang kok guru Erlong mak dikeni kesempatan untuk ngici karena statusnya si masih guru honorer, si gajinya jauh UMR. Sekilas ketika dinampak ko flashback momen-momen ketika para murid sampai guru di Akademi Sri Lanka si nyani ko suasana semakin haru. Sekadu nih meneriak ko yel-yel, tian pun geluk caka arena menghadapi pertandingan final melawan tim Balai Roh Pelindung. Peraturan pagun gegoh seunyine anggota pagun dapok berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka full squad melawan full squad moneh. Kepaya sebenarnya cuma telu jerma oleh si Bareh cuma figuran semata. Telu jerma tersebut meliputi ketua tim segelaran Siu sebelah kanan Seraja Apuy kayak moneh Hulena. Sekadu nih bertatap muka saling intimidasi tian pun mulai ngerapot ko formasi. 4 figuran jak Balai Roh Pelindung maju sebagai serangan pembuka tentu dapok disingkirko dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun mak segan-segan ngelempar ko kancang-kancane tersebut oleh nganggop tim si sebenarnya hanane tian telu. Selepas hena Tangsan pun langsung ngeniko perintah untuk memulai serangan. Gegoh si Radu ning rongrong ngeniko dukungan jema para striker. Sedang ko Mahojun Rek Sowu mencoba menekan musuh jak geleh nyaniko tian harus berhadapan jema Hulena. Pertama kali nih Hulena si mampu ngeluah ko kekuatan rubah gundang 9 si digunakan untuk ngehalau tembakan-tembakan Apuy ni Mahojun. Kepaya kemampuan hipnotis nih ganta kedumang edok guna oleh di pihak lawan Suat Sowu si dapat mengkonter kekuatan mata nih tersebut. Sementara hena di geleh kanan Daimubai berusaha menyibuk ko si Raja Apuy jema serangan jak hedi. Ditulung ada Suying si sekali lagi ngelaku vision demi menciptakan serangan si mematiko kenyintian dacok ngelulung Tangsan. Benok gaoh dalam strategi Hinji, Tangsan bertugas untuk menahan serangan sang ketua tim Balai Roh Pelindung. Keliaan Siu si hanya tenggalanan langsung ngeluahko senjatane berupa bulan sabit ganda si dapok dikendalikan jak jauh untuk nyerang Tangsan. Jemah mata ungu si kadusaka mak dipakai, Tangsan pun dapat meningkatkan refleksnya guna ngimbangi kecepatan tersebut. Oleh kesel jemah Tangsan si selalu dacok nyelek, Siu pun menunjukkan cincin rohnya si ternyata ia ngedok 5 buah. Bahkan saya diantara nih cincin roh si omornya puluhan ribu tahun. Sebuah bakat si luar biasa ngelia omornya si lagi ngura. Ia juga ngejelas kok ke setiap cekak tingkat ia mak pernah masa teknik sebab kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman kayak kecepatan belati negao. Serangan pun ia lancar kok dengan kecepatan kayak jumlah si jauh lebih meningkat. Dija Tangsan pun keliaan mulai kewalahan sehingga mansa goresan cuti singatan ko galah nih. Gelehan Oishike si beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamar ko bom peledak jak ning rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah oleh belati-belati tersebut ternyata dapat berperan moneh sebagai sebuah pertahanan. Moloh menyorot Hulena, Mahojun berusaha menyibukkannya dengan terus melancarkan serangan jak jauh. Sementara Sowu mencoba jepok selah untuk serangan jak hedi. Sampai akhirnya Sowu bertelepon menuju si Raja Apuy. Si gegoh ni ia lupa Ki Hinji adalah pertarungan tim. Serangan kejut tersebut ngahayak kok ia luah jak arena si tanpa jeda langsung kena timbakan jak Mahojun. Ternyata jak awal Mahojun digunakan sebagai umpan. Tujuan tian sebenarnya haga bersatu ngalahku si Raja Apuy lebih menang. Ganta selain Tangsan, tim Sri Lanka pun geluk merapat untuk ngepung Hulena.
Meskipun ia kado menyerap kekuatan siluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin kepakne, kidang nampaknya saya lawan enom lainlah sesuatu si adil dalam sebuah pertarungan. Benok gao saat ia lengah nyaris mansa ultimate jak Shou. Kepak ia berhasil selamat hulena memutus ko luah ja arena. Oleh nurut ko ia kadu kalah ki mangedok bantuan ja ketua tim semak sudi ia terima. Ganta si tersisa cuman saya jermagao si keliaan pagun sangat percaya diri. Ia pun ngebalak ko belati bulannya untuk ngejatuh ko say anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tangsan nyeruko kenyin OCK kek ning rongrong debah ja arena. Uli diwateko serangan berikutnya dapat ngebunuh Tian. Ganta di pihak Sri Lanka tersisa telu jerma oleh mahujun kadu kebelaan energi kek suing si lagi pingsan. Ditunjuk ko Tangsan si bergerak cepat nggunakan tulang roh laba-labane untuk ngehalau serangan si mengarah ke Daimubai. Ngeliat kesibukan ngelawan Tangsan, Daimubai pun mencoba ngaku peluang dengan ngerdi lawan. Sayang halnya percuma oleh belati tersebut sangat responsif. Sampai akhirnya seunyini tulang roh Tangsan say patoh oleh mak sanggup lagi menahan tebasan bulan sabit ni Siu si semakin tajam. Di saat terdesak, Tangsan pun ngerasa mengidok pilihan bareh selain nggunakan hantaman Palo Hautian demi menahan laju tebasan jak belati tersebut. Siu si sempat tekan jat ngebuka pertahanan di tenggalan sehingga Tangsan mangsa kesempatan emas untuk ngegerak ko soalnya tulang roh si berserakan sebagai langkah skakmat. Dilanjut ko jema pencak silat ni Shou si langsung ngehantam keras tergahne kayak ngehayak komit dua arena. Dengan kekalahan jak tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun hinji. Singkatnya cerita, Bibidong pun turun jak singgasanane lapah menuju arena untuk nyerah ke hadiah jemaat tim si juara. Namun tiba-tiba Master Hantu di balik pembunuhan Bibidong pun muncul, langsung mencoba menyerang pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Ternyata rencananya seradu berantakan mak ngurungkon niatnya untuk ngebunuh Bibidong. Kepak ya sayang nih seunyini gerakan jak Master Hantu kadu diantisipasi andah Bibidong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah. Kenamo jema Master Roh siradu ia siapko everything under control bagi Bibidong. Kiradu gegereji ia ada cok ngebacot gao kek ngungkap ko alasan dibalik pemberontakan nih. Ia pandai ki Bibidong lah jerma siradu ngebunuh pimpinan Balai Roh Pelindung semangkung. Sedang Master Hautian si dituduh sebagai pelaku nih, sebenarnya di perang besar beliau hanya nyanyi ko terluka parah gao. Seradu nih pandai paktahna, Master Hantu terus ngumpul ko sekutu kek jerma-jerma si loyal jema pemimpin pertama untuk ngerencana ko balas dendam. Ham ngeliat jelas kekuatan Bibidong si sangat overpower. Tanpa usaha si keras, ia mampu ngeringkus seunyini pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun moloh dilaju ko. Soalnya peserta berhak mansa penghargaan kecuali Shou. Jaija terungkap bahwa Shou ternyata lainlah jerema, melainkan siluman roh si umurnya 100.000 tahun. Si radu berevolusi menjadi manusia. Shou pun mak menyangkal cuti pun. Ia lalu ngilu mahab jema kaca-kacane. Oleh selama ji ia mak ngeni pandai Tian. Kidang loncor dona, haga manusia api lain, unyinin nulung ia, kepaya sia-sia oleh kekuatan Bibidong ji sangat kuat powerful. Ia ngejelas ko bahwa unyinnya haga dilepas ko kecuali Shou, si haga ia jadiku sebagai pelengkap koleksine. Tangsan si berusaha ngelawan pun hampir dibunuh. Idang tiba-tiba serangannya dapat ditahabu ko andah sebuah hantaman keras jak Palo Hautian. Kayak kadu jelas hal hinggi menandako kemunculan jak Tanghau ayahnya Tangsan si kadu madacok nahan diri lagi ngeliat anaknya benar-benar dalam bahaya. Jema statusnya si dipiral ko sebagai master roh terkuat di dunia dahulu. Hanya jema sekali serangan ia sanggup memukul Bibidong. Si nyani ko seunyine tekan jat balak. Mak dilihat ko secara utuh jalannya pertarungan Tian. Karena Sin langsung pindah ngeliat ko Tanghau si ngusung malih anaknya ke Shou midingan sedlebih aman. Terus nih Tanghau nyerita ko asal usul keluarga Tangsan jema Shou. Si mengungkap ko ki emaknya Tangsan juga merupakan siluman roh si kadu berevolusi menjadi manusia. Kayak kisahnya gegoh-gaoh jema Shou. Ia pun nyaran ko kenyen Tian berpisah sementara waktu. Semuatnya sampai Tian kadu cukup kuat untuk saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Shou pun setuju jema saran ayahnya Tangsan.
打一架吧。没用啊。谁硬是当老大，以后叫我小五姐。你快放手！所以说，你认识的也是封号斗罗。 Sekadune mengenang kebersamaan Tian di masa lalu yang niko ciuman perpisahannya, kayak sekaligus menjadi penutup serial di Seisen Henji. Serta berdasarkan beberapa artikel siku baca, Seisen kekuane pagun dalam tahap syuting. Jadi mohon sabar yo, akhir kata tamat.